Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat pembahasan penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, pada edisi kali ini saya ingin membantu teman-teman yang telah selesai melaksanakan penelitian kualitatif dan sudah menganalisis datanya, tinggal menulis pembahasan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu di dalam bagaimana caranya menuangkan hasil penelitian itu. Nah, di dalam cara kerja penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sebetulnya sama saja kalau cara kerjanya, yaitu pertama adalah kita mempersiapkan proposal terdiri dari 3 atau 4 bab tergantung aturan di kampus masing-masing. Ada yang 3 bab, ada yang 4 bab proposalnya. Kemudian setelah itu melaksanakan penelitian dan kemudian menganalisis data. Jadi prosedurnya baik kuanti maupun kualitatif dalam proses penelitian itu adalah sama. Nah, di dalam bab pembahasan kualitatif itu adalah sebetulnya bab diskusi. Diskusi prosesnya seperti apa? Yaitu pertama, setelah data diperoleh ya dari lapangan, setelah kita melakukan observasi, wawancara ya, kemudian kita kan memberikan solusi terhadap pertanyaan penelitian kita. Jadi dalam hal ini adalah jangan lupa teman-teman harus bermuara pada tujuan penelitian. Jadi apa yang kita sampaikan nanti di dalam bab pembahasan, tujuan penelitiannya harus tercapai, yaitu adalah menjawab berbagai pertanyaan penelitian kita gitu. Jangan sampai ketika dibaca oleh dosen pembimbing, loh ini kok nggak sejalan antara pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dengan pembahasan. Jadi itu harus sejalan ya. Oleh karena itu sebaiknya sebelum membahas, sebelum menulis pembahasan, ditulis dulu dalam satu rangkaian diagram gitu, apa alur yang akan ditulis di bab pembahasan. Nah, baik teman-teman sekalian, cara menyajikan data dari hasil penelitian pada bab pembahasan itu ada beberapa cara. Misalnya yang pertama dengan narasi, teks atau dalam bentuk kalimat. Tapi kalau kita semua menuangkan hasil penelitian kita dalam bentuk teks ya, itu kurang menarik gitu. Pembaca juga cepat bosan bacanya. Dan kalau dalam hal ini misalnya kebutuhan dalam sidang misalnya, dalam hal ini pembaca yang pertama akan membaca adalah para pembimbing dan para penguji kan, sebelum nanti dibaca oleh orang lain pada saat hasil penelitian kita dipublikasikan. Kan yang pertama akan membaca adalah dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, jadi nggak indah gitu. Jadi cepat jenuh kalau hanya berisi teks. Oleh karena itu saran saya masukkan juga tabel ya, meskipun misalnya tabel frekuensi saja misalnya, ataupun tabel-tabel apa saja yang dapat dibuat tabel dari hasil penelitian kita. Yang kemudian yang ketiga, beri diagram ya, diagram. Kemudian yang keempat ada gambar ya, gambar. Visualisasi dari teks kita itu kita visualkan dalam bentuk gambar. Ini akan sangat menarik sehingga pembaca akan tertarik terus membaca selanjutnya. Jadi kalau cuma teks saja semua itu membosankan. Nah, baik teman-teman sekalian, saran saya tadi memuat tabel, gambar ataupun diagram itu tentu ada fungsinya ya. Jadi yang pertama fungsinya adalah memperjelas pesan. Jadi pesan yang sudah diuraikan dalam bentuk teks kemudian kita sajikan juga dalam bentuk yang tadi, apakah tabel, gambar ataupun diagram. Kemudian tentu saja dengan tampilan itu akan memperindah tulisan kita, isi tulisan kita, dan memudahkan pembaca di dalam memahami isi pesan gitu ya. Nah, itu adalah saran saya bagaimana teman-teman menuangkan hasil penelitian. Sebaiknya jangan hanya berupa
teks atau narasi saja, tapi dukunglah dengan tabel, diagram, ataupun gambar. Nah, kemudian atau misalnya juga kalau memang ada foto ya, foto dari hasil penelitian kita di lapangan juga boleh tampilkan gambar itu, boleh gambar sketsa ataupun gambar yang lain, atau mungkin dalam bentuk foto juga, foto pendukung memperjelas hasil penelitian kita. Insya Allah akan lebih menarik kalau itu semua ditampilkan. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana kita menuangkan itu tadi apa yang kita peroleh, kan prosesnya seperti ini. Dari analisis data kualitatif itu kan tekniknya sudah berfokus pada observasi ya, hasil observasi, wawancara, dan biasanya yang namanya observasi di dalam penelitian kualitatif ini ada dua ya. Bisa observasi memang kita jauh antara partisipan ataupun orang yang akan kita teliti dengan kita menggunakan panduan. Kita tidak berbicara dengan dia. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk tertentu ingin mendapatkan data yang langsung ya, secara alami, kita bisa menggunakan observasi partisipatoris ya. Jadi apa yang menjadi panduan sudah kita pahami betul, lalu kita terlibat dalam aktivitas penelitian itu bersama dengan partisipan. Apakah itu dengan misalnya dengan petani, ataukah dengan siswa, ataukah dengan misalnya kalau pendidikan luar sekolah dengan masyarakat misalnya, atau mungkin dengan yang teman-teman meneliti tentang pendidikan luar biasa dengan putra-putri ataupun siswa-siswi SLB, kita bergelut langsung, berarti melakukan observasi partisipatoris. Yang kedua biasanya melalui wawancara kan ya. Nah, itu semua itu dibuat transkrip sesuaikan dengan apa yang akan dibahasnya ya. Jadi kita kembali lagi ke bab 1, poin-poinnya apa nih bagiannya, sediakan tempatnya di dalam bab pembahasan itu. Yang pertama, misalnya akan menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, data apa yang dibutuhkan di situ, masukkan. Lalu akan menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, data apa yang harus dimasukkan di situ. Lalu yang ketiga, misalnya kalau 3 pertanyaan ya, pertanyaan penelitiannya misalnya 3. Lalu apa yang masukkan di situ? Kita jangan lupa ya, fokus penelitian kita itu harus terus terjaga, jangan sampai melenceng. Di dalam pembahasan kembali lagi ke fokus penelitian kita. Nah, kenapa saya sarankan buat dulu ya bagian-bagian yang akan dibahas, menjawab pertanyaan penelitian ke-1, kedua, ketiga, itu rencanakan dulu sebelum menulis. Jadi sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-1, data yang mana yang akan kita gunakan? Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, data yang mana yang akan kita gunakan? Dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, data yang mana yang akan kita gunakan? Itu dulu kumpulkan ya, diorganisir dulu data yang kita peroleh dari lapangan. Setelah itu baru teman-teman menuliskannya ya. Jadi menuliskan semua, menginterpretasikan data yang sudah kita peroleh. Jangan sampai ada data yang terbuang ya. Jadi sekecil apapun data yang kita peroleh, masukkan di dalam pembahasan itu. Nah, sekarang yang kedua. Kalau sudah tahu seperti itu, yang kedua adalah jangan lupa cara membahasnya adalah secara induktif. Ya, jadi dari mulai paragraf pertama kita membuatnya induktif, yaitu dari mana? Dari data dari lapangan, dibahas di situ, lalu didukung oleh teori. Teori kan deduktif. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Jadi data dan fakta dari lapangan itu jangan lupa didukung oleh teori sehingga induktif ya, dari yang khusus-khusus yang kita peroleh didukung teori. Nah, teorinya dari mana? Kita ambil dari bab 2. Nah, jadi terjadilah diskusi di situ. Yang didiskusikan adalah data dan fakta yang diperoleh dari lapangan
kemudian dikonfirmasikan dengan teori yang sudah tersedia, yang sudah kita himpun di bab 2, bawa ke pembahasan itu. Jadi interpretasi itu dikonfirmasikan dengan teori. Teorinya jangan ngambil lagi dari luar lagi. Teorinya adalah teori yang sudah kita himpun di bab 2. Jangan lupa ya teman-teman sekalian, ini sekali lagi saya sampaikan kesalahan yang dilakukan teman-teman terutama dalam menulis skripsi nih ya, mungkin karena belum berpengalaman untuk mahasiswa S1, tidak mengkaitkan sama sekali bab 2 dengan bab pembahasan. Terpisah sama sekali. Jadi tidak ada konfirmasi di dalam pembahasan. Yang ada adalah hanya menginterpretasikan data dan fakta dari lapangan. Itu kurang lengkap ya. Jadi kurang sempurna. Jadi bawalah apa yang kamu tulis di bab 2. Kan itu teorinya sudah diseleksi sedemikian rupa yang betul-betul relevan dengan penelitian kita. Ibaratnya pisau itu gunakan untuk mengiris, untuk membahas ya. Jadi jangan lupa apa yang sudah kita kuasai di bab 2 bawa ke bab pembahasan. Jadi jangan lupa bahwa di dalam membahas penelitian kualitatif itu agak berbeda dengan kuantitatif pada saat membahas. Kalau pada penelitian kualitatif kita punya keterbukaan yang sangat luas untuk diskusi di bab pembahasan ya. Jadi penjelasannya bisa berkembang. Jadi sekali lagi dalam konfirmasi jangan mengambil teori baru yang belum kamu tulis di bab 2. Karena bab 2 itulah gunanya untuk mengkonfirmasi semua data dan fakta dari lapangan yang sudah kamu interpretasikan, lalu diiris, dibahas oleh teman-teman sekalian menggunakan teori yang relevan yang sudah ada di bab 2 ya. Jadi akan hidup pembahasannya. Jadi kelihatan sekali terjadi diskusi. Nanti kan ada kesimpulan sehingga dengan demikian gitu. Jadi setiap pertanyaan penelitian itu terjawab dengan tuntas ya. Ada data fakta dari lapangan, ada konfirmasi teori dari bab 2 yang sudah teman-teman kuasai, dan terjadilah di situ diskusi. Apakah datanya itu bisa ada 2, bisa itu didukung dan mendukung teori, atau bisa jadi ternyata kok berbeda dengan teori yang sudah ada di bab 2. Nah, kalau berbeda, apa diskusi selanjutnya? Kalau saling mendukung, apa diskusi selanjutnya? Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa bahwa kesatuan dari bab 1, bab 2, dan pembahasan itu harus sejalan. Jangan bab 2 itu seolah-olah berdiri sendiri. Ini banyak sekali. Mungkin kalau mau dibilang 70% dari mahasiswa itu tidak terampil membawa bab 2 ke bab pembahasan ya. Jadi seolah-olah bab 2 dibuat untuk apa? Hanya untuk isi skripsi ya. Jadi sebetulnya bab 2 itu untuk membahas baik pada penelitian kuantitatif maupun pada penelitian kualitatif ya. Nah itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu bagi para mahasiswa yang sudah selesai dari lapangan, sudah membaca data dan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kemudian sudah dibuat transkripnya, tinggal diinterpretasikan. Nah, semoga video ini bisa membantu mempercepat proses pembahasan. Saran saya bagi teman-teman yang sudah selesai dari lapangan, cepatlah masuk ke situasi atau langkah berikutnya, menerjemahkan data dan fakta itu. Kemudian setelah itu segeralah membuat pembahasan, jangan ditunda. Kalau ditunda dulu nanti menjadi sulit untuk kembali ke suasana yang yang penuh semangat tadinya untuk melaksanakan penelitian. Nah, kalau tidak ditunda, insya Allah kamu akan terjaga semangatnya, lalu semangat menyelesaikan bab 5 sebagai penutup, cepatlah bersidang dan cepat lulus. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.